Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frano Priansyah dari Biologi 19, akan menjelaskan tentang hubungan antara retikulum endoplasma, badan Golgi, dan lisosom. Sebelum itu, kita akan masuk ke pembahasan, yaitu pengertian dari retikulum endoplasma, struktur, dan fungsinya. Ya, retikulum endoplasma adalah sebuah organel sel yang berbentuk seperti kantung yang meluas di dalam membran sitoplasma yang berada di dalam sel eukariot. Area ini terbagi menjadi dua, yaitu area kasar dan area halus. Area kasar itu adalah area retikulum endoplasma yang memiliki ribosom, dan ribosom itu melekat pada membran sitoplasma. Karena ada ribosom, jadi fungsi dari area kasar ini adalah sebagai sintesis protein. Yang kedua adalah area halus. Retikulum endoplasma halus adalah retikulum endoplasma yang tidak memiliki ribosom, dan ribosomnya pun tidak melekat pada membran sitoplasmanya. Retikulum endoplasma halus ini dikenal juga sebagai jaringan tubulus. Fungsi dari area halus ini adalah untuk membentuk lemak dan membentuk steroid. Nah, itu adalah fungsi dari area kasar dan area halus. Sebenarnya apa sih fungsi utama dari retikulum endoplasma ini? Fungsi utamanya adalah sebagai membentuk kerangka tulang, sebagai sintesis protein, pembentukan lemak dan steroid, dan yang terakhir adalah fungsi yang menurut saya itu memiliki hubungannya dengan badan Golgi dan lisosom, yaitu sebagai transport protein dan karbohidrat ke semua organel, meliputi di dalamnya itu termasuk badan Golgi dan lisosom. Selanjutnya itu ada aparatus Golgi atau badan Golgi. Badan Golgi adalah sebuah organel sel yang dihubungkan dengan fungsi ekskresi. Badan Golgi ini berupa berkas kantung gelembung. Badan Golgi memiliki 3 struktur. Yang pertama itu ada sakula, yang kedua ada vesikel sekretoris, dan yang ketiga ada mikrovesikel. Nah, fungsi dari aparatus Golgi ini adalah yang pertama untuk membentuk vesikel sebagai alat untuk sekresi. Yang kedua adalah membentuk lapisan plasma pada vesikel. Yang ketiga adalah membentuk lining sel untuk tubuh dalam proses akrosom dalam sperma. Berikutnya itu adalah lisosom. Lisosom adalah organel sel yang berupa kantung terikat membran yang berisi enzim hidrolitik. Enzim hidrolitik ini sebagai pengontrol pencernaan intraseluler. Fungsi lisosom itu ada 3. Yang pertama endositosis, yang kedua otofagi, dan yang ketiga adalah fagositosis. Endositosis adalah proses pemasukan mikromolekul dari luar sel ke dalam sel dengan mekanisme endositosis. Yang kedua adalah autofagi. Autofagi adalah pembuangan serta degradasi bagian sel itu sendiri, seperti bagian sel yang sudah tidak berfungsi lagi. Dan yang ketiga adalah fagositosis. Fagositosis adalah proses pemasukan molekul yang berukuran besar serta mikroorganisme, baik itu virus maupun bakteri. Ya, selanjutnya itu hubungan antara retikulum endoplasma, badan Golgi, dan lisosom. Ketiga bagian ini saling bersinergis dalam mekanisme transportasi protein dengan skema yang pertama, ribosom dari dalam inti sel dia menempel pada retikulum endoplasma kasar. Yang kedua, ribosom dan area kasar sama-sama mensintesis protein. Yang ketiga, protein yang dihasilkan itu dikirim ke cis Golgi melalui vakuola transport. Yang keempat, di badan Golgi protein ini dimodifikasi menjadi hormon protein struktural. Yang kelima, protein yang dihasilkan ini dikirim ke sisi trans Golgi menggunakan vakuola transport. Nah, vakuola transport ini dapat pergi menuju ke luar sel, atau vakuola transport ini dapat bergabung dengan lisosom untuk melakukan pencernaan protein. Atau vakuola transport ini dapat juga pergi menuju keluar untuk mensekresi protein. Yang keenam, vakuola transport bergabung dengan membran plasma dan protein diekstrasi keluar sel. Ya, sekian saja pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, karena saya dalam proses pembelajaran, kita sama-sama saling belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.